Baik sahabat Poci, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat muslimah. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Salma Nur Hidayah. Di sini saya tidak sendirian nih. Saya bersama dengan wanita-wanita muslimah yang sangat cantik, luar biasa. Di sebelah saya ada Ibu Fadilah. Ibu Fadilah, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Salma. Alhamdulillah. Kemudian ada Bu Septi. Apa kabar Bu Septi? Alhamdulillah Bu Salma. Alhamdulillah baik ya, kabar baik Bu Septi. Nah, dan di ujung sana, di sebelah sana ada Ibu Hanifah. Bu Hanifah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Di suasana yang sangat cerah ini kita bisa berkumpul dan ngobrol-ngobrol ya Bu Fadilah ya. Iya. Nah, kita akan bahas mengenai apa nih? Inner beauty. Inner beauty boleh Seputar ya. muslimah ya Seputar pastinya. muslimah, iya. Seputar Inner muslimah. beauty dalam Islam mungkin ya. Iya, inner beauty dalam Islam, karena kita di sini wanita-wanita ya, para wanita Ya, ya, ya. kita berbicara mengenai inner beauty. Nah, Ya. inner beauty kecantikan dari Dalam tentunya dari dalam. Ya, jadi cantik itu tidak hanya memandang fisik ya, Ya. tidak Ya. hanya memandang fisik di luar ya, tapi di dalam diri juga harus menjadi dipercantik gitu ya, harus dipandang cantik juga. Nah, Bu Fadilah nih mengenai inner beauty ya Bu Fadilah, sebagai seorang muslimah, inner beauty apa sih yang kira-kira tips wanita muslimah? Tips wanita muslimah agar terlihat bagaimana terpancar kecantikan dari dalam tentunya bersama ya. Yang pertama tentu seorang wanita muslimah itu harus mempunyai akhlak yang baik tentunya. Agar apa? Ketika kita misal gini, ketika wanita muslimah misalnya terlihat oleh orang-orang biasa saja tapi mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang bagus, otomatis nanti akan terlihat dari wajahnya berseri-seri, perilakunya cantik, mengikuti kepada apa yang dilihat oleh orang lain. Itu pasti kayak berkaitan dengan cantik. Cantik. Nah, Wanita itu pengen cantik cantik yang ya. seperti apa yang diidam-idamkan oleh Wanita, semua semua orang wanita, tentunya. dambaan semua wanita Iya, seperti apa? tidak hanya memandang fisik saja. Nah, cantik yang seperti apa sih? Nah, kira-kira ibu gimana nih? Cantik yang seperti apa? Yang inner beauty. Kalau menurut aku ya, hal yang paling gampang diterapkan untuk inner beauty perempuan itu yang pertama tersenyum. Nah, karena kalau kita tersenyum tuh auranya terpancar. Berbeda ya? Iya, Ya. itu pasti. Jadi nggak kelihatan judes ya Bu Iya. ya? Jadi beda ya Iya. antara oh kok judes banget sih. Nah. Ngelihatnya juga nggak mau ya Iya, kalau yang orang judes. yang melihat kita tersenyum pun akan senang ya. Iya. Oh iya, yang pertama Ya. dari senyum, iya. Iya. Betul. Dari senyuman berarti Senyuman, ya. iya, dari Iya. senyuman. Terus tambahan ada ramah ya mungkin ya. Oh iya, Iya, ramah. Ramah. Iya, Jadi ramah. kalau kita ramah kan otomatis orang juga akan melihatnya bagus gitu kan. Iya. Kecuali kalau mukanya tadi kalau tersenyum, oh mukanya jutek gimana ya? Iya. Senyum Beda lagi. Senyum ini 775. Apa tuh? Apa tuh? Gimana maksudnya? 557. 5 tuh Angkat ke gimana? kanan 5 cm, angkat ke kiri 5 cm, tahan selama 7 detik. Oh. Coba praktekkan. Angkat Angkat ke 5. Maksudnya? 5 detik. Iya, maksudnya artinya kan ini senyum. Oh iya. Tahan selama 7 detik. 7 Nah, detik. itu ya senyumnya ya, Oh, iya, gitu. Ramah juga, kemudian Ramah. Tadi udah ya, ramah juga, tersenyum juga ini gitu. Dan juga tutur kata pastinya. Iya. Tutur kata yang baik.
Ya, itu kan akan memunculkan Ya, akan yang sopan. akan menghasilkan terpancarnya inner beauty kalau yang sopan santun tutur katanya gitu ya. Karena terus oh iya ada lagi. Katanya biarpun cantik tapi kalau ketawanya yang gimana gitu, akhirnya hilang kecantikannya. Ketawa yang Berlebihan? iya, Jadi berlebihan. ada senyum ala Rasul katanya yang tidak terlihat Yang tidak terlihat gigi. Iya. tapi kita juga ya masih belajar kalau saya Iya. bilang bisa. Iya, Apalagi iya, betul. kalau kita udah kumpul nih Iya, kita iya. yang namanya kita udah kumpul-kumpul kan segala dibahas. Iya. Iya. Gitu. Ngobrol seru-seruan Iya. sampai lupa gitu Iya. ya bahwa Bahwa menjaga. senyum seperti itu tidak boleh gitu. Iya. Tapi kita juga masih berlatih ya Ibu Iya. ya Ibu ya gitu. Iya, ya di sini kan kita sharing aja gitu ngobrol mengenai inner beauty pada wanita itu bagaimana. Dan ada juga Bu katanya gitu, bukan katanya sih, tapi itu emang harus seperti itu. Wanita yang terpancar kecantikannya dari dalam adalah wanita yang cerdas juga. Ya, gitu. Pernah mendengar kan Ibu ya? Iya. Ya, wanita yang cerdas dan juga mempunyai pengetahuan yang luas akan terpancar juga inner beauty-nya. Gitu. Iya. Seperti halnya istri Rasulullah ya, kita Siti Aisyah. meneladani gitu Iya. Siti Aisyah seperti itu Ibu Septi. Dan Siti Aisyah mah terkenalnya tuh pintarnya. Kecerdasannya Iya, ya. kecerdasannya. Kenapa sampai Rasulullah memilih Siti Aisyah? Karena kan yang dilihat pintarnya. Iya. Siti Aisyah itu bisa mengingat apa yang Ratusan ribu disampaikan. hadis ya. Ratusan ribu Bahkan hadis. hadis-hadis yang terkenal sekarang tuh dari hasil Iya. Riwayat dari- kepintaran iya, kepintaran Siti Siti Aisyah yang Aisyah. begitu menghafal sangat cerdas ya Bu Septi. Betul Ibu. Yo, iya iya. Makanya kalau sudah cerdas, kecantikan pun akan muncul gitu Akan ya, Bu ya. muncul. Iya. Akan Itu terlihat iya. gitu, terpancar gitu loh kalau dari dirinya tuh cerdas gitu. Cerdas. Jadi kalau misalnya cantik tapi kurang ya, cerdas, mungkin tidak ada ya, pengetahuan, tidak ada Iya. pengetahuan ya, itu akan Cukup apa? membosankan. cukup membosankan. Dan juga apalagi wanita ya, madrasatul ula Iya. gitu. Iya, iya. Madrasah pertama untuk anak-anaknya Anak-anak, nanti. ya, betul. Apalagi yang sudah Iya. mempunyai Iya. anak, dan juga latihan juga buat Untuk- kita yang iya, Ya, kita yang yang akan ya yang segera. akan. Ya, amin. iya. Pengalaman saya misalkan ke anak ya, kalau anak itu bilang bunda itu madrasah Ainul. Ya, Masya jadi Allah. madrasah Tampar, pertama, iya. guru Iya, iya, pertama. guru Ya. pertama. Iya. Jadi kalau misalkan saya nggak bisa jawab, pasti anak ngomong, bunda harus bisa. Nah kan kita tertampar ya, oh berarti saya harus tahu nih. Ya. Iya. Jadi itu gunanya perempuan teh harus pintar teh di sana gitu. Jadi ketika ada pertanyaan, terus ketika nanti kita berkeluarga juga kan harus membantu suami ya Iya. untuk Iya. mengeluarkan apa ya ide pendapat. Kan ya buat kita nih yang masih belum nikah ya Ya. Bu Hadifah, Ya, Iya. untuk yang mencari ilmu pranikah, mencari ilmu parentingnya juga Iya. gitu. Betul. Dan masih banyak ilmu lain Benar. ketika nanti terjun dalam rumah tangga ya, Masya Allah gitu. Mungkin kali-kali kita bisa buat ini ya, apa namanya, obrolan tentang parenting. Iya, apa- boleh. Iya, boleh, 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 ya. boleh. Dan yang belum kita nikah juga, bahas ya. yang Iya. belum nikah juga bukan berarti tidak boleh membahas karena belum, justru Iya. mempersiapkan Mempersiapkan, dengan ya. menggali sebanyak mungkin ilmu tentang yang seperti itu. Iya. Supaya nantinya siap ya. Siap. Siap dan Lebih mental matang. kita Ya, ya, lebih mental kita matang. sudah lebih matang. Benar. Jadi tidak ruas ya. Ya. Terus katanya inner beauty juga, katanya cantik itu bukan hanya cuman dari make upnya saja ya. Iya. Iya, Tapi yang betul tadi sekali. dari- Ya, dibasuh dengan air wudhu. Masya Nah, Allah. itu Yang paling salah kita satu lupa ya. yang sangat berpengaruh ya, Ya. air wudhu ya. Air wudhu. Jadi auranya itu bukan aura glowing dari skincare, Iya, tapi betul. aura glowing dari air wudhu di sepertiga Ya, malam. yang Masya sering Allah. tersirami. Iya. Betul betul Bu Septi, betul Iya. ya, dengan air wudhu, kemudian juga suka beribadah Iya. juga ya, itu Sholatnya akan ya. terpancar. Iya, jelas itu. Bahkan ada yang bilang "Kak, menjaga wudhu itu bagus. Iya. Kadang kita sulit ya menjaga wudhu ya. Iya, Masya Allah ya. Rasa percaya dirinya. Iya. Ada Salah satunya banyak. Siti Khadijah, Iya. Siti Aisyah. Pastinya Siti Khadijah, Siti Siti Fatimah, Aisyah, ya. Siti Fatimah tidak kalah. Radhiyallahu anha. Bagaimana Siti Khadijah begitu sangat percaya diri ketika itu yang melamar Rasulullah duluan kan? Iya.
Siti Siti Khadijah Khadijah itu dulu ya. pastinya mempunyai kepercayaan dirian yang sangat kuat, Dan keberanian ya. keberanian Itu yang berani sangat loh kuat. melamar. Iya, kalau istilahnya sekarang mah nggak insecure gitu. Iya. Pede, Iya. oh saya udah punya kemampuan. Bahkan katanya kekayaan Siti Khadijah itu hampir 2/3 dari Jazirah Arab. Tapi Masya benar nggak ya? Allah, Masya Allah. Jadi pasti banyak laki-laki yang berbondong-bondong ingin melamar. Bahkan Berarti kan kecantikan, dan katanya Siti Khadijah itu cantik ya. Walaupun di usia yang dia seorang gila, di usia yang 40 tahun, Ya. tapi dia punya Masih kecakapan. di dalam, dari luar pun juga ya beda ya, terpancar kecantikannya gitu. Ya, terkenal dengan pengusaha yang sukses. Jadi selain terkenal oleh kecantikannya, terkenal oleh kekayaannya, dan juga terkenal oleh akhlak yang betul, itu Masya Allah. akhlaknya. Itu sangat untuk kita patut ditiru ya, berlatih itu seperti Khadijah zaman now gitu. Terjaga. Kalau kemarin jadi keingetan, kita kan habisan deh ada Iya, iya. tentang akhlak terpuji. Iya. Ya, materi kita ya, 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 salah betul. satu materinya ya. Cara kita bersosialisasi dengan yang lebih tua, Ya. berkomunikasi berkomunikasi dengan yang lebih tua, atau berkomunikasi dengan yang di bawah kita, atau berkomunikasi dengan yang sebaya dengan kita, seperti apa gitu. Bagaimana gitu. Kadang-kadang kita kalau berkomunikasi tidak bisa membedakan antara ini yang lebih tua, ini yang ini. Jadi bahasa kasar keluar, bahasa yang tidak sopan Mungkin keluar. itu yang sering terjadi, dialami itu di anak-anak kita Iya, ya. Di anak-anak kita itu mungkin yang sering terjadi. Nah, makanya kemarin dibahaslah di materi sangat kita mengenai akhlak ya. Iya. Ada ketika berbicara dengan yang lebih tua, bahkan ada ketika bertemu dengan guru. Itu sangat penting ya, Iya. Ibu. Dengan guru. Kalau anak-anak sekarang bertemu dengan guru jarang mengucapkan salam ya, Bu ya. Iya. Iya. Asal lewat ya. Lewat aja. Kadang mereka malah lari-lari kan ya. Ya. Mengabaikan. menghindar ya. Padahal itu sangat penting ya, akhlak gitu kan. Innamal bu'istu liutamima makarimah akhlak. Rasulullah diutus ke muka bumi ini kan untuk memperbaiki akhlak-akhlak ya pastinya gitu. Itulah yang harus diperbaiki, kita juga mungkin sama gitu ya. Selain anak-anak, kita juga berlatih bagaimana untuk menampilkan akhlak yang patut ditiru oleh anak-anak kita. Anak-anak kita, iya, tentunya dari kita dulu ya, dari kita dulu memperbaiki akhlaknya. Betul. Iya, kemudian Akhlak, tadi ngomongin akhlak kan katanya Rasulullah itu kan suri teladan yang baik. Ya, berarti akhlaknya Rasul itu akhlak terbaik. Tidak ada akhlak yang tidak baik daripada. Bahkan di buku pintar ya, dulu kalau saya ingat mah ada buku pintar. Buku pintar itu orang nomor 1 adalah Nabi Muhammad, yang ya. tidak bisa digantikan. Itu akhlaknya yang ya secara dia sopan santunnya, terus tidak pernah berbohong. Mungkin itu akan menampilkan juga inner beauty dalam diri kita. Iya, pasti ya, inner beauty-nya akan terpancar. Dan bahkan popularitas Nabi Muhammad itu tidak pernah redup sampai sekarang, dan juga agama-agama lain pun mengakui kepopularitasan Nabi Muhammad, meskipun mungkin dalam masalah iman mungkin belum, Berbeda tapi mungkin ya. kepopularitasannya itu sangat. Itu buku pintar itu yang menciptakan kan bukan Islam, Ibu satu ya. Iya, makanya kan di buku pintar itu tidak bisa ada yang menggantikan. Jadi selalu setiap buku pintar itu selalu mengatakan Nabi Muhammad SAW itu sebagai orang yang terbaik gitu kan. Makanya kan Allah mengutus Rasul siapa Muhammad gitu sebagai suri teladan yang baik. Berarti kan banyak hal akhlak yang bisa kita tiru dari Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad, betul. Istilahnya itu uswatun hasanah gitu. Tadi kan dipotong heureunya, terus nanti Udah belum tadi yang karir? Karir yang cocok untuk perempuan, apakah ada dalam pandangan Islam? Karir yang paling baik itu katanya ibu rumah tangga. Bukan dalam artian ini ya. Kenapa? Walaupun kita guru ya, tadi benar guru. Kenapa tadi saya bilang kan kita sempat membahas gitu kan, ibu adalah guru pertama madrasah gitu. pertama untuk anak-anak. Guru bukan guru maksudnya karir, mungkin setiap karir juga baik ya. Iya. Tapi kita kembali lagi gitu, tujuan kita berkarir itu untuk apa? Kan dikembalikan tujuan gitu kan. Tapi tentunya diperbolehkan ya kalau Diperbolehkan. sekarang ya untuk wanita yang berkarir gitu ya.
dengan Iya. satu ridho suami tentunya. Iya, Itu bagi yang sudah ya, ber- bagi yang yang sudah sudah menikah, menikah. ya. Iya. Bu Fadila jadi bukan ridho suami tapi ridho ridho orang orang tua. tua. Iya. Kerjanya saya, karirnya saya untuk berbakti kepada orang tua, begitu ya Bu Septi lebih Betul. tepatnya gitu. Karena kita semuanya guru di sini, jadi mungkin saat ini ya merasa yang terbaik guru karena kita bisa membagikan ilmu. Iya. Mungkin ya. Bagikan ilmu terus kita banyak belajar lagi. Sebenarnya Iya. sebenarnya mengajar itu kita belajar juga ya. Iya. Gitu. Iya, Lalu di follow. sama-sama belajar ya. Kami mengajar artinya kami pun belajar Iya. gitu ya, menjadi seorang guru tuh. Jadi tidak masalah ya untuk wanita yang berkarir ya, diperbolehkan gitu. Kalau zaman dulu kan zaman Dibatasi, apa ya? sangat dibatasi Wanita itu wanita. hanya boleh di rumah, hanya boleh menjadi ibu rumah tangga saja, untuk berkarir itu tidak boleh gitu ya. Nah, kalau untuk sekarang mah sudah bebas ya. Tapi tadi kamu ngomongin karir ya, Khadijah juga kan berkarir dia sebagai seorang pengusaha sukses, bahkan salah satu wanita yang hebat ya, yang berkarir dalam usaha gitu, yang sampai hartanya gitu Habis membantu- untuk perjuangan iya, Islam, membantu perjuangan Islam yang membuat Nabi Muhammad itu menangis ketika Siti Khadijah meninggal. Kan itu pasti kan ada sesuatu yang membuat sedih kan, ada yang membekas tuh. Berarti inner beauty-nya itu sampai menarik, bahkan katanya tuh ada Siti Khadijah tuh orang yang dititipi salam Iya. Oleh Allah langsung. Iya, oleh iya. Allah, iya. Kan Sangat kita sedih adanya- ya, iya, ketika kita tentu. ajalnya menjemput Siti Khadijah, jangan khawatir karena Allah sudah menitipkan salam untukmu. Iya, Langsung iya. kan dengar cerita Sangat itu menyentuh ya, ya. sangat menyentuh. Dan satu cerita Siti Khadijah yang ngebuat saya merinding gitu. Gini, ketika Siti Khadijah berbicara kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apabila aku meninggal nanti dan engkau tidak ada lagi hartamu atau hartaku yang bisa dipakai untuk perjuangan Islam, untuk jihad fisabilillah, ambillah tulang-tulangku untuk apa? Untuk perjuangan. Jadi Untuk kalau perjuangan. misalkan iya, Jadikanlah sebagai apa? Jembatan jembatan untuk melewati itu sangat Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi Rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya, bahkan kita sekalipun, dan bahkan ketika meninggal pun sampai terpikir seperti itu. Masya Allah. Iya. mungkin kalau kita Merinding ya Bu ya. Itu yang cerita yang paling kalau ingat itu tuh saya merinding, ini pun Merinding. rasanya merinding Masya gitu Allah. kan. Gimana Masya Allah. dia gitu, perjuangan dia yang sudah hartanya dikorbankan, Iya. gitu kan, jiwanya sepenuh hati mendukung, mensupport Nabi Muhammad sebagai suami, sebagai nabi, sebagai rasul. Dan ketika akan meninggal, yang keinget itu masih memikirkan perjuangan Islam. Iya. Ya udah, ini saya tidak punya apa-apa lagi, maka tulang Tulang, saya ambil gitu. ambil, pergunakan. Kan kalau kita sendiri tidak sampai terbayangkan seperti itu. Masya Allah. Wah, ini menjadi pengetahuan baru Iya. nih buat saya khususnya Iya. ya Bu, karena saya baru tahu nih cerita mengenai tadi. Tapi Siti saya keingetan Khadijah. kemarin status Bu Fadilah yang Tuh. tentang Siti Siti Fatimah. Fatimah. Aduh, itu yang Masya saya Allah. membuat saya Saya juga sangat tertampar oleh cerita itu. aduh, Masya bagaimana Allah. rasanya. Bangga Bu Fadilah. Gimana tuh Bu Septi statusnya? Bu Septi yang sudah ini. Saya belum lihat. Iya ya, Saya saya belum belum lihat. tahu ya statusnya apa tuh. So, apa ya, kemarin tuh saya agak sedikit lupa Bu Fadilah tentang meninggal ya. Ketika akan meninggal ya, Siti Fatimah itu berbicara, aduh saya lupa ya. Mangga Bu Fadilah, saya entar dulu. Kisah wafatnya Siti Fatimah. Fatimah Fatimah Az-Zahra. radhiyallahu Wafatnya itu di bulan Ramadan. Pada tanggal 3 Ramadan 11 Hijriah, Fatimah menghembuskan nafas terakhirnya setelah mandi. Fatimah mengenakan pakaian yang bagus lalu pergi tertidur. Ia berbaring di sebelah sang suami dan berpesan bahwa kematiannya itu sudah dekat dan tidak ingin dimakamkan dengan upacara pemakaman.
Oh iya, jadi saya ingat kan ya. Jadi Ali Masya Allah. hanya bisa menangis mendengar istrinya mengatakan hal tersebut. Namun waktu sholat sudah tiba, Ali pun bergegas pergi ke masjid. Pada saat Ali berada di masjid, saat itulah Fatimah meninggal. Kedua anaknya Hasan dan Husain segala bergegas menuju sang ayah. Ali pun kembali dengan penuh duka. Ia kemudian memakamkan Fatimah sesuai dengan permintaan terakhir sang istri. Tidak ada pelayat atau kerabat dekat dalam pemakaman tersebut. Di saat Sayyidina Ali memasukkan jenazah istrinya tercinta ke liang lahat, beliau menangis terisak-isak. Sehingga putranya Sayyidina Hasan berkata, "Wahai ayahku, gerangan, apakah yang membuat dirimu menangis sedemikian rupa?" Sayyidina Ali menjawab, "Wahai putraku Hasan, aku teringat pesan kakekmu Rasulullah SAW. Beliau bersabda, kelak jika putriku Fatimah telah tiada, wahai Ali, maka akulah yang akan pertama menerima jasadnya di liang lahat. Dan demi Allah, wahai Hasan putraku, aku melihat tangan kakekmu Rasulullah SAW menerima jasad ibumu Fatimah. Aku melihat kakekmu Rasulullah mencium wajah ibumu Fatimah." Sayyidina Ali berkata, "Wahai Rasulullah, kini aku kembalikan amanah yang telah engkau berikan kepadaku. Aku kembalikan belahan jiwamu, yang dimana setiap engkau rindu akan surga, engkau cium wajah suci putrimu Fatimah Az-Zahra." Sangat menyentuh ya gitu kan. Sekali. Iya. Jadi tidak terasa kebayang gitu kan ketika apa ya, ketika jenazahnya Fatimah dikuburkan, Iya. di sana disambut oleh Rasulullah. Iya. Langsung ya. Langsung disambut ya. oleh Rasulullah gitu. Bukan lagi tadi makanya tidak perlu ada pelayan. Iya. Iya. Karena Rasulullah menyambut gitu kan. Betapa bahagianya ya gitu kan, sebagai putri dari Rasulullah. Tapi Iya. ya kebayang itu ya Ali gitu kan, belahan jiwanya Iya. gitu kan, pasangan Hidup sesurga ya gitu sesurga. kan. Dan Ya, cintanya itu suci. cintanya suci. Bahkan kalau mendengar cintanya Ali dan Fatimah itu yang sebenarnya cinta yang apa ya, bukan ini ya, mereka memendam Cinta dalam diam. Jadi Siti Fatimah itu sebenarnya sudah menyukai Ali, dan begitu pula Ali pun sama. Ternyata mereka dijodohkan oleh Allah langsung. Iya, oleh Allah langsung mereka berjodoh. Itu suatu hal yang apa ya, kalau banyak diceritakan jadi cerpen-cerpen itu suka banyak ya, cerpen-cerpen menceritakan bahwa ternyata yang dulu saya sukai adalah Dan yang bahkan tadi Bu suka Septi, Ali. kisah cintanya itu kan kalau kita cinta sama seseorang pasti tahu nih kerabat kita, pasti tahu orang tua kita. Iya. Bahkan ketika mereka saling mencintai, bahkan iblis pun tidak mengetahuinya karena saking terjaga kesucian cinta. Iya. Itulah yang disebut dengan cinta Hanya suci sesungguhnya. dipendam sendiri saja Hanya masing-masing gitu. Iya, begitu. Betul, masing-masing. Cinta dalam diam. Jadi masing-masing itu tidak pernah terungkapkan. Iya, Kan kadang iya. kalau Ke sekarang siapapun ya tidak iya, gitu. kan kalau sekarang kan anak-anak suka misalkan, Iya. aku suka ini ya, apa Mengumbar-ngumbar. Iya. Mengumbar ya. crushnya siapa gitu Iya, kan, ada asik. ya kan ada ya. Iya, gitu, iya. sekarang Anak-anak gitu. zaman sekarang. Iya, pengen gitu kan. Tapi kalau Fatimah mah tidak pernah, jadi dia menutup, tapi dia tahu dia mencintai Ali. Begitupun sama Ali gitu. Karena penting juga ini inner beauty, wanita itu harus memegang rasa malu. Nah, Iya. Apabila Iya, wanita betul. sudah terputus rasa Terputus. malunya, Iya. akan seperti apa? Alhamdulillah ya Bu ya. Gitu. Itu inner beauty yang harus sangat dipegang. Apalagi zaman sekarang, kalau wanita udah nggak punya malu, ya udah. Saya mah suka mengibaratkan gini, perempuan itu ibarat buku. Ada yang namanya buku tuh kan ada buku yang bagus ya, Iya. yang masih tersegel. Tersegel. Ada buku yang sudah terbuka. Dalam Bahkan lepek. sudah Yang kalau lepek di ya. lepek udah Sobek. banyak yang buka Iya. gitu. Nah, kita mau jadi wanita yang mana nih? Wanita yang masih Tersegel, tersegel ya. gitu kan, yang hanya dibuka ketika orang itu membeli gitu kan, iya. dengan harga yang mahal. Kan Iya. biasanya buku yang disegel itu harganya lebih mahal Iya. ya dibandingkan buku yang terbuka gitu kan. Nah, ini kan ada gitu kan orang-orang yang misalkan berani membuka, bahkan kan Dipegang-pegang iya, ya. dipegang-pegang,
aurat diperlihatkan, Iya. padahal kan jelas di sana kan kita dilarang membuka aurat kita gitu. Penting juga gitu ya, kan biasanya sering gini ya, apalagi kan wanita muslimah yang suka tidak pede ketika dikerudung, kayak ibu-ibu katanya gitu. Iya. Padahal ketika mereka berkerudung, wanita muslimah berkerudung akan terpancar Terpancar kecantikannya sendiri ya. dan akan semakin terjaga kalau di ayatnya mah seperti Iya, itu. Bahkan ada, betul. hati saya juga masih gini gitu. Hatinya kan. dulu aja yang Iya, dijilbabin, hatinya katanya dulu. gitu. Padahal salah ya. Iya. Dengan kita memakai jilbab, maka kita akan berusaha merubah hati kita, merubah akhlak Iya. kita, merubah pribadi kita, tingkah laku kita. Dibiasakan Iya. ya, Iya. dibiasakan Betul. gitu. Lagian kan sekarang stylist berjilbab sekarang Iya. tuh banyak gitu ya, Iya. modern sekali gitu, bisa di berbagai macam model lah, tidak hanya itu saja gitu kan. Udah dengan berjilbab pun juga masih tetap Kelihatan cantik ya. cantik gitu Iya. ya, bahkan Terlihat lebih anggun. ya, Iya. lebih anggun gitu terlihatnya, justru lebih menawan gitu terlihatnya kalau yang berjilbab gitu. Bahkan berjilbab itu ya Bu sama katanya itu menjaga diri kita. Karena kalau misalkan kita tidak berjilbab, orang akan mengganggu itu pikirannya vulgar. Iya. Tapi kalau kita berjilbab, orang paling Iya. ngeganggunya apa coba? Lebih- Assalamualaikum. Iya, lebih betul. ya. Dapat kita simpulkan obrolan pada siang hari ini bahwa tadi inner beauty itu yang pertama dari senyum, Iya, jangan iya. lupa untuk selalu tersenyum. Kemudian yang kedua ada ramah, ya, Iya. ramah terhadap siapapun sesama umat muslim. Kemudian yang ketiga ada akhlak, yang keempat sopan santun, yang kelima rasa malu, ya Bu ya, rasa malu, dan yang terakhir untuk menjaga aurat. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kita simpulkan pada perbincangan pada siang hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.